Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu aplikasi pesanan dari klien kami ya, yang bergerak di bidang penjualan produk kopi ya. Sebelumnya saya sarankan agar video ini ditonton dalam full screen tegak lurus agar nanti bagian bawah daripada videonya tidak terpotong ya. Oke, dan jika nanti Anda berkenan ingin memesan aplikasi ini, silakan baca di kolom deskripsi, hubungi kontak WA kami. Oke, saya akan memulai dari nama aplikasinya adalah aplikasi tracking kunjungan sales atau monitoring sales. Kemudian dengan menggunakan sistem Canvas dan juga berlaku sistem konsinyasi. Ya, jadi selain mengontrol kunjungan salesman, juga ada Canvas ya, lalu ada juga penitipan ya, karena ini adalah berhubung produk baru, jadi perlu untuk dipasarkan dan dipromosikan. Oke, sistem yang dibahas ya, di sini meliputi data wilayah area salesman ya, kemudian data salesmannya, data pelanggan, kemudian produk yang dijual yaitu kopi ya, kemudian yang pertama pasti pagi-pagi sekali pendataan data Canvas barang-barang yang akan dibawa oleh salesman. Lalu salesman melakukan kunjungan dan melakukan absensi, yaitu yang kita sebut dengan sistem check-in check-out ya. Dari hasil kunjungan tentunya ada hasil yang diperoleh berupa biasanya ada pilihan, ada order baru, kemudian atau titipan, konsinyasi, ada follow up jika barang masih ada ya. Kemudian ya bisa juga tokonya tutup pada saat dikunjungi. Yang pastinya nanti disertai dengan bukti valid, yaitu berupa foto daripada saat kunjungan dan titik lokasi ya. Lalu admin atau owner tinggal melakukan kontrol monitoring kunjungan salesman di lapangan. Jadi dia tinggal lihat aplikasi ini, maka akan diketahui sales-sales mana yang sudah masuk ke toko-toko, toko apa, berapa toko, dari jam berapa ke jam berapa ya. Lalu nanti pada sore hari salesman pulang ke kantor, kemudian melakukan proses hitungan Canvas ya. Jadi berapa yang dibawa pergi, berapa yang dibawa pulang akan terhitung secara otomatis, dan berapa nilai jumlah uang yang mesti disetorkan kepada pemilik ya. Kemudian nanti selain itu juga ada sistem kontrol titipan yang jatuh tempo ya. Jadi tahu titipnya berapa, sisanya berapa, nanti bayar. Kemudian ada juga sistem tagih piutang jatuh tempo karena orderan yang dibuka bisa berupa kredit ataupun tunai ya. Lalu ada juga sistem pelunasan piutang dan laporan-laporan yang mendukung kinerja sistem salesman, lalu laporan yang dibutuhkan ya. Sedangkan teknologi yang kita sematkan fasilitasnya ada multi user, jadi ada login owner, admin, salesman ya. Semuanya mempunyai fungsi dan akses yang berbeda-beda, tapi tetap terintegrasi dalam satu sumber data. Lalu ada multi salesman, jadi salesman-nya bebas ya, bisa berapa orang. Kemudian ada multi payment, jadi pada saat pelunasan piutang atau bayar order, itu ada pilihannya cash, transfer, dan sebagainya. Lalu ada GPS map location, artinya penandaan lokasi dari customer. Jadi pada saat check in check out juga nanti ditandai titik lokasinya, apakah terlalu jauh atau dekat, apakah sesuai dengan lokasi atau tidak. Ada scan barcode juga untuk order penjualan produknya ya. Kemudian ada foto kamera, itu foto berupa foto toko, foto produk, foto pada saat check in, foto bukti atau konsinyasinya ya. Kemudian ada invoice yang bisa dikonversi dalam bentuk PDF. Lalu invoice juga bisa print menggunakan struk thermal Bluetooth yang kecil yang bisa dibawa di mana-mana, portable ya maksudnya. Kemudian ada fasilitas auto email, kemudian invoice WhatsApp ya. Jadi bond fakturnya itu dalam bentuk ketikan WhatsApp. Lalu filter summary detail report, artinya laporannya ada berupa summary dan detail yang bisa difilter sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kita lihat dulu menu-menunya yang ada ya. Jadi ini menu data ya, ini dia menunya. Kemudian ada menu proses ya, jadi ada Canvas, ada kunjungan, ada titipan ya. Kemudian ada map ID juga nanti. Lalu ada laporan yang mendukung ya, jadi ini laporan-laporannya.
Oke. Sekali lagi nanti jika Anda berminat memakai aplikasi ini boleh silakan baca di kolom deskripsi, kita udah cantumkan jelas ya. Oke, sekarang untuk penentuan data wilayah, salesman, pelanggan, dan produk itu ada di menu ini data ya. Jadi langsung aja ada data staff salesman, kawasan area, produk, dan pelanggan ya. Jadi kalau untuk kawasan area silakan ditentukan. Di sini kita hanya simulasi aja ya. Jadi misalnya kawasannya ada Kecamatan Tanjung untuk hari Senin, Kecamatan Wanasari untuk hari Selasa ya. Jadi kemudian ada salesman juga ya, silakan diinput. Di sini saya inputkan 2 aja ya. Cara inputnya seperti biasa ya, boleh ini plus ya, lalu isi, kalau mau edit silakan ya, dan seterusnya. Oke. Kita back. Kemudian produk. Jadi di sini produk yang jual adalah kopi ya. Di sini kita ada input 8 produk aja sebagai contoh. Kemudian ada pelanggan juga ya, pelanggan. Jadi kita tahu tokonya di mana, lokasinya di mana ya. Di sini kita hanya input simulasi juga. Oke, kemudian untuk prosesnya biasanya seperti ini. Jadi setiap pagi itu nanti salesman-nya berkumpul lalu didata kanvasnya apa aja yang dibawa oleh admin. Jadi ini hanya bisa diinput oleh admin ya. Ini dia kanvas, kita input ya. Di sini untuk tanggal 18 ada 2 orang kanvas, tanggal 19 ada 2 orang. Berhubung salesman-nya tadi juga 2 orang ya. Jadi untuk kita lihat ya contohnya ya, tanggal 19. Nah, ini dia. Jadi ada Bayu. Di sini juga dapat di sini 1 kunjungan, ada 5 kunjungan. Ya, jadi akan terkoneksi dengan kunjungannya nanti pada tanggal 19 itu Adi ada melakukan 5 kunjungan, lalu Bayu ada melakukan 1 kunjungan di tanggal 19. Ya, kalau kita klik lagi detailnya maka akan muncul informasi detailnya. Ini ada selesai ya. Jadi nanti kalau pergi itu didata dulu, istilahnya dimuat, lalu nanti pulang dibongkar, statusnya selesai. Jadi ini ada status yang dibawa, terjual, titip ya, nanti otomatis terhitung. Untuk yang sisa kemudian titip ini nanti tidak diketik ya, tapi tergantung dari penjualan di lapangan sama penitipan di lapangan. Jadi yang diinput hanya yang dibawa aja. Oke. Nanti caranya gini aja, kita tinggal ini sekarang tanggal 20 ya, berarti ini akan bertambah 1, kita plus 1 ya, 1 biji aja contoh. Kemudian salesman-nya kita pilih contohnya Adi Winata ya. Lalu foto muatnya seharusnya ini diambil dari kamera ya, nanti kita akan kunci. Oke. Ini dia contohnya ini ya. Kemudian yang dibawa untuk ini nama produknya ya, jadi ada kopi Barisan 45, Bukit Barisan 95 dan seterusnya. Jadi jumlah yang dibawa, contoh ini jumlah yang dibawa 10 ya. Lalu ini juga 10, ini 10 nggak apa-apa, depannya kosong biarin aja 10. Yang sisanya kita nggak bawa ya, jadi cuma bawa 4 macam aja sampai dengan kopi Bukit Barisan 200 ya. Kemudian ada keterangan misalnya sesuai ya, sudah dicek misalnya, lalu save ya. Maka nanti akan muncul 1 untuk yang tanggal 20 ini dia. Oke, kita klik, kita lihat ya. Ya, kalau kita klik lagi maka akan nampak barang yang dibawa ya. Jadi nanti pulang ada juga foto bongkarnya. Ya, ini biarkan aja dulu lagi proses penyesuaian. Ya. Selanjutnya kalau mau lihat kunjungan, jadi ini admin ya, ini posisi login lagi dalam keadaan admin. Kita lihat ini ada login apa ya, logout admin ya. Jadi admin nggak bisa melakukan kunjungan, hanya bisa pantau. Jadi inilah namanya yang monitoring tadi. Ya, jadi dari sini untuk tanggal 18 ada 2 kunjungan, tanggal 19 ada 6 kunjungan ya, ini dia. Untuk Adi Winata ada 5 kunjungan di tanggal 19. Kita lihat aja apa-apa ini deh. Ya, contoh ini ada follow up, ada toko tutup. Kalau toko tutup ada gambarnya, tokonya ditutup. Klik seperti ini. Ya, jadi ada keterangan jam berapa, kemudian posisi dia check in itu di mana, dia check out itu di mana, semua bisa di tracking kalau mau. Ya, kalau ini misalnya kita klik maka kita akan mengarah ke sana, ke tokonya. Ya, lalu klik yang tanda mobil ini yang di bawah ya, nanti akan menuju ke Google Map. Ya, lalu nanti kita tunggu sebentar, dia akan loading dan nanti akan mengarah kemana. Ya, ini pas dekat aja. Oke, ini hanya simulasi ya. Lalu
ya. Ini tadi yang kunjungannya ada 5 ya. Kemudian kalau mau untuk yang Bayu ada 1, jadi total 6. Ini yang Bayu 1 aja kita tes input ya. Jadi totalnya ada 6 yang ini. Oke, kalau kita input nanti tanggal 20 maka akan muncul 1 ya. Tapi kan admin nggak bisa input. Ya, ini kita habiskan dulu menu di admin. Lalu ada titipan. Jadi nanti titipannya juga nggak bisa diinput oleh admin. Nanti akan muncul sendiri pada saat kunjungan jika ada titipannya. Ini kalau kita klik ya, toko ini titipannya ada. Ya, ini dia. Jadi lengkap semua ya, jarak I-nya, jarak in-nya, jarak out-nya. Kemudian benda yang dititip itu apa-apa aja, kayak untuk kopi Bukit Baris 45 ada 3 dan seterusnya ya. Ini dia foto bukti titipnya ada ya. Oke. Kemudian ini sisanya berapa, total nilai titipnya berapa, semua nanti kita tahu. Ada tanda tangan digital juga ya. Kemudian bisa di print juga kalau mau. Misalnya ini nanti di kunjungan aja kita print. Ya. Contohnya di sini tadi. Yang tadi yang titip ya, ini dia. Ini nanti ini bisa di print ya. Contohnya ini kita print. Ini saya print ke layar aja ya pakai emulator. Nah, seperti ini. Jadi Bukit Barisan 45 95 245 totalnya 313 nih. Ya. Kalau mau cetak ke WA juga bisa yang ini. Kita tes ya. Jadi nggak usah print ke kertas ya. Ini saya apa aja. Ya, kita print ya. Bentar, ya, kira-kira seperti ini. Ini yang 3 jadi menggunakan kertas dan langsung menuju ke WA pelanggan. Tapi dengan syarat ini juga boleh dikirim ke grup. Ini dengan syarat nomor WA-nya udah disimpan ya, nomor kontak WA-nya. Sorry ke exit ya. Kemudian lanjut ya. Kemudian ini titipan tadi ya. Kemudian untuk peta lokasinya untuk lihat titik-titik lokasinya ya. Jadi bisa dilihat untuk Bayu, untuk Adi berapa orang pelanggan ya gitu ya. Misalnya Kecamatan Tanjung gitu. Ya, nanti kita sesuaikan lah pokoknya. Oke, sekarang kita menuju ke login salah satu salesman-nya ya. Contohnya namanya Adi. Kemudian passwordnya sama. Ini saya klik sembarangan tempat dulu biar dia baca. Ya, ini ada ya, ketemu salesman lalu login. Oke, ini dari posisi HP salesman ya. Jadi nanti salesman itu ini dia ya, ada 4 menu ya. Ada kanvas, ada kunjungan, ada titipan, ada tagihan ya. Jadi untuk tanggal 20 itu sudah ada kanvasnya udah diisi ya oleh admin tadi yang ini tadi, yang tanggal 20. Jadi ini hanya tetap 1 ya. Karena kalau yang di admin tadi kan total semua salesman. Jadi ini masing-masing hanya bisa lihat datanya masing-masing. Ya, jadi dia ada untuk pertama sekali ini posisinya nanti pasti 0 semua. Ya, karena kan itu yang terjual maksudnya. Dia bawa ini ada 4 ya, 10 10 10. Kemudian belum ada yang terjual, nanti kita buktikan aja ya. Belum ada yang titip ya. Oke, jadi dia lanjut kunjungan. Jadi begitu dia saat kunjungan, dia pertama sekali harus input dulu data pelanggannya. Jika data pelanggannya sudah ada, ya ini bisa di search di sini. Jika data pelanggannya sudah ada, misalnya dia search misalnya warung Titi misalnya. Nah, nanti akan muncul sendiri ya, gitu ya. Oke, kalau nggak ada silakan di plus ditambah. Kita kembali ke kunjungan, ya saya plus, yaitu tanggal 19 ada 5 tadi ya. Kemudian ini tanggal 20 ya, kawasannya kita pilih misalnya Tanjung Sari. Pelanggannya otomatis yang muncul sesuai dengan kawasan Tanjung Sari ya. Contohnya ini warung Titi ya. Kemudian masukkan foto bukti check-in ya. Ini seharusnya ambil dari kamera, nanti kita kunci ya. Kita cari warung ya, mana ada gambar warung ya, misalnya ini ya. Kemudian next ya, lalu tentukan hasil kunjungan ya. Kalau misalnya belum tahu hasil kunjungannya apa, next saja dulu ya, lalu save ya. Jadi ini akan muncul satu data ya, ini dia. Jadi belum tahu hasil kunjungannya apa, silakan Anda masuk ke tokonya lalu melakukan follow up atau buka order baru, maka ini edit kalau gitu ya. Jadi pilih hasil kunjungnya dipilih, contohnya kita buat order baru langsung ya, buka order, maka otomatis keluar tombol di bawah ya, nomor bondnya otomatis tunai atau kredit. Contohnya kita buat tunai ya.
Lalu untuk kategori harga ada dua, yaitu agen atau retail ya. Jadi tinggal ditentukan ya. Kalau agen harganya pasti lebih murah. Ini contoh, ini untuk yang retail. Berubah ya, nggak sama ya. Nampak? Oke, saya menggunakan yang retail karena warung ya. Lalu saya tinggal isi aja apa yang mau dipesan. Contoh Bukit Barisan ya. Ini saya misalnya dia pesan 2, yang ini 2, yang ini juga 2. Ya, sama yang 202. Oke. Lalu totalnya otomatis muncul 8 ya, 2 kali 4 itu kan. Nah, lalu nilai ordernya 174, ada diskon tidak? Kalau tidak ada, next ya. Jadi berhubung tunai, maka dia harus sudah bayar. Masukkan uangnya misalnya 200.000. Itu nilainya 174 ya. Ya, ini nanti nampak ya. Ini kembali 25.500 ya. Lalu isikan keterangan, oke, sesuai. Misalnya besok harus kirim atau gimana lah, terserah lah ya. Besok sisanya dan sebagainya. Pokoknya keterangan tambahan aja. Di order oleh misalnya Ibu Titi ya. Lalu save. Oke, silakan dicetak fakturnya yang ini ya. Tapi sebelumnya diusahakan tadi udah check in, ini check out ya. Yang check outnya ini tanda panah keluar gitu. Kalau nggak nanti nggak bisa check in yang berikutnya, toko berikutnya. Ini check out. Oke, selesai, dapat order baru. Ini boleh di print invoice-nya, lalu cetak. Silakan nanti tekan tombol print kalau udah koneksi dengan printer Bluetooth ya. Kemudian ini juga bisa WA kayak tadi ya, yang ini ya, saya kirim lagi ya. Ini dia ya, sama ya. Oke, berarti dia udah selesai check out di toko warung Titi. Selanjutnya dia misalnya check in lagi ke toko berikutnya, jadi tinggal plus ya. Kemudian Kecamatan Tanjung contohnya, ini saya percepat aja langsung ya. Misalnya toko Restu Ibu ya. Kemudian foto bukti ya. Foto bukti, cari dulu toko ya. Nih. Kayak yang ini ya. Kemudian next ya. Kemudian hasil kunjungan, contohnya titip, kita titip ya, titip. Lalu titip itu biasanya sudah pasti kredit ya. Lalu tanggal kunjungan berikutnya tentukan kategori apa ini, misalnya agen ya, kan harganya beda ya. Lalu titipnya berapa, misalnya ini titipnya 5 semua ya kita buat ya. Tadi kan yang terjual kan 22, ini 55 ya. Kemudian ini juga 55. Oke, kemudian ini biarkan aja, total 20 ya, 5 kali 4 macam, nilainya segini, next ya. Kemudian keterangan titip misalnya sesuai pesanan, sesuai order misalnya ya. Oke, titip kepada Ibu Restu misalnya ya. Kemudian foto yang dititip ya, silakan dipilih ya. Fotonya coba kita lihat dari sini, kita pilih aja lah gambar barang yang dititip ya, misalnya ini aja lah udah. Oke, kemudian tanda tangan digital, suruh pelanggannya tanda tangan. Oke, lalu save ya. Jadi nggak ada pembayaran ya, berhubung ini penitipan, jadi di sini akan tertulis titip, nampak ya. Kemudian ini kita bisa print stroke juga untuk kasih bukti, suruh dia teken ya. Kemudian ini kan sebagai bukti pegangan dalam bentuk fisik ya. Kemudian ini silakan di check out ya. Jadi sudah ada 2 toko ya. Jadi kalau misalnya mau input lagi kunjungan yang ketiga ya, contohnya masih yang Tanjung. Oke, misalnya warung Citata ya. Kemudian foto bukti check in ya, saya ambil aja sembarangan, misalnya yang ini aja bukti check in ya. Oh, nggak usah, yang lain aja. Boom. Yang ini ya. Lalu next, kemudian hasil kunjungan misalnya follow up ya. Jadi kalau follow up simple aja, misalnya barang masih banyak. Oke, pengawas tokonya Teti misalnya ya. Oke, lalu save ya. Jadi udah ada 3 ya. Jadi ada follow up, ada order baru, kemudian ada titipan ya. Jadi ini kita check out dulu.
Oke, jadi ada 3 data sudah. Untuk yang atas nama Bayu ya, yang ini nama apanya, oh Adi, sorry Adi, nama salesman ya. Kemudian untuk titipan dia langsung dapat ya. Yang tadi itu toko apa, yang tanggal 20, kayaknya yang ini ya. Bentar ya, kita lihat dulu. Yang titipan itu toko Ibu Restu ya. Jadi kita lihat aja. Toko Ibu Restu yang ini deh, nilainya 410 ya. Boleh dicek lagi sekali lagi. Ini dia, kita lihat aja hasilnya ya. 410.000, benar nggak? Ya, ini ya 410.000 ya. Demikian juga untuk tagihan, yang kalau misalnya dia penjualan atau order kredit bisa ditagih ya. Jadi kalau misalnya pas lagi berkunjung ke warung Narsi itu silakan ditagih, dilunasi ya. Bisa lihat ya, ini tagihannya ya, nilainya ini 164. Oke, sekarang kita kembali ke ini. Kalau kita lihat hanya bisa lihat ini ya, yang tanggal 23 ya, kemudian tanggal 19 5 ya, hanya bisa lihat dirinya sendiri. Kita kembali ke login admin atau owner ya. Kalau admin bisa lihat semuanya sama owner ya. Tinggal tekan home ya, silahkan pilih atau langsung ini aja kunjungan ya. Nah, kemudian silahkan pilih. Udah muncul 3 ya, ini ya, perhatikan ada 3. Ini siapa, kita yang tadi itu ya, ada follow up, kemudian ada order, ada titip. Ini dia, nampak ya. Jadi admin atau owner bisa langsung tahu setiap ada penginputan baru atau kunjungan baru dari salesman-nya ya. Untuk yang misalnya titip bisa diklik, apa-apa aja barang yang titip nanti nampak semua ya. Ini rincian harga produk ya, ini rincian titip ya, 555 ya. Inilah contoh barang yang dititip, contoh aja. Oke. Jadi cara lihatnya seperti ini bisa di print juga ya. Kemudian kalau udah sore hari salesman-nya pulang, silakan ini diklik daftar kanvas ya. Kita lihat yang tadi ada penjualannya. Penjualan tadi 2 sama yang 5 ya titipannya. Ini dia. Ini penjualan yang 2 semua. Oke, betul ya. Kalau yang titipan memang nggak nampak di sini, tapi klik di dalam nampak nanti. Ya. Ini yang terjual 2222. Tadi kita bawanya 1010 ya. Terjual 222, titip 555, berarti 7 ya, berarti sisa 3 semuanya. Ini dia. Oke, sesuai ya. Kemudian nilai uangnya untuk penjualan yang ditagih nanti ini 174. Untuk penitipan belum bisa ditagih, nanti pada saat kontrol berikutnya ya. Kemudian ini kita edit menjadi selesai ya, selesai. Lalu silakan tulis diperiksa oleh siapa, misalnya owner langsung yang periksa. Kemudian foto bongkarnya masukkan ya. Misalnya gambarnya yang ini ya, contohnya udah bongkar. Oke, lalu save ya. Jadi segitu aja mungkin untuk kanvasnya ya. Jadi pagi hari ada input muat, kemudian sore hari ada input bongkar ya, kemudian tagih uangnya ya. Tagih uangnya langsung ini 174. Oke, jadi kalau misalnya belum selesai dia nggak muncul angka ini ya. Lalu kita selanjutnya kita ke laporan aja langsung ya. Jadi ini ada laporan kanvas, laporan kunjungan, order, yang konsinyasi yang tadi ya Ibu Restu ya, seharusnya sudah ada. Ini dah Ibu Restu tadi ya, ini. Oke, untuk yang tanggal 20. Ya, jadi untuk tanggal bisa pilih lah, semuanya bisa lihat. Laporan yang belum lunas, pelunasan, ada hasil kerja salesman, berapa kunjungan, nah kita langsung tahu. Contohnya di 8 kunjungan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jadi bisa di setel ya. Kemudian laporan ini bisa ditambah di custom sesuai dengan kebutuhan Anda. Ya. Oke, sekali lagi saya pesankan jika Anda berminat untuk pakai aplikasi, yang saya sangat sarankan sekali bagi Anda yang punya salesman bekerja di lapangan agar mereka bisa terkontrol. Jadi tidak bermalas-malasan, Anda juga tidak sia-sia membayar gaji mereka ya, orderan makin bertambah. Ya, silakan hubungi saya di kolom deskripsi ya. Saya rasa untuk kali ini sekian. Jika ada hal yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Bye.